Pemirsa, untuk membahas terkait dengan HUT TNI ke-80 yang nanti akan berlangsung tanggal 5 Oktober, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS, Khairul Fahmi, yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat siang, Mas Khairul. Selamat siang. Baik, Mas Khairul, kalau kita lihat di usia ke-80 tahun TNI, ini bagaimana Anda melihat kondisi alutsista TNI bila dibandingkan dengan target Minimum Essential Force atau MIF ini? Iya, kita melihat memang ada upaya yang sangat serius dari pemerintah untuk mengoptimalkan ya upaya mencapai target pemenuhan minimum essential force ini ya. Walaupun belum sampai dengan 100%, tapi kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini belanja alutsista terus dilakukan, alutsista baru juga terus berdatangan dan memperkuat jajaran TNI. Ya, saya kira ini menunjukkan keseriusan itu ya. Dan khususnya untuk AL ya, saya kira apa yang saksikan siang ini menjadi penegasan simbolis sekaligus politik gitu ya, yang menunjukkan bahwa penguatan kekuatan maritim ya, itu bukan sekedar agenda pinggiran tapi prioritas gitu. Nah, jadi saya kira apa yang kita lihat hari ini menunjukkan bahwa laut ini adalah benteng sekaligus urat nadi Indonesia gitu ya, sehingga pemerintah harus serius membangun pertahanan maritim sekaligus memberikan pesan ya, pada dunia internasional bahwa Indonesia hadir sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Oke, membahas terkait dengan pertahanan di teritori laut, begitu seperti yang tadi Anda singgung, di mana kita melihat ada di tengah dinamika yang ada, Laut Natuna, Selat Malaka, dan kawasan Indo-Pasifik yang kalau kita lihat ini terus memanas. Peran TNI, terutama TNI AL dan juga AU, ini menjadi hal yang sangat krusial. Lantas apakah ISIS juga melihat kesiapan pertahanan maupun juga alutsista kita, ini apakah sudah sepadan dengan ancaman yang ada di kawasan saat ini? Ya, saya kira kita bukan hanya sekedar menunjukkan kesiapan ya, tapi kesiapan mengantisipasi dinamika kawasan ya, baik kawasan Asia Tenggara dan khususnya maupun Indo-Pasifik dalam konteks yang luas gitu ya. Saya kira pesan utama dari Presiden ini sangat jelas ya, Indonesia harus menjaga lautnya sendiri. Laut kita ini bukan hanya jalur perdagangan, tapi juga ruang hidup, sumber pangan, kemudian juga ya benteng pertahanan. Artinya alutsista yang terus dimodernisasi dan diperkuat ini, kemudian juga pembangunan pangkalan, peningkatan profesionalisme prajurit ini menunjukkan garis besar arah kebijakan pertahanan Indonesia ya. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang kita lihat di Laut Cina Selatan, persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik, kemudian potensi ancaman-ancaman tradisional. Nah, apa yang kita saksikan ini menunjukkan bahwa kita sedang melihat etalase kesiapan Angkatan Laut. Oke.
Oke, berarti artinya kita tidak hanya sekedar siap, tapi kita juga sudah dilengkapi dengan berbagai alutsista dan juga pasukan yang tentunya ini sudah cukup mumpuni begitu. Mas Hairul, kalau kita membahas agenda pada hari ini di mana Presiden Prabowo menghadiri terkait dengan parade kapal perang TNI AL menjelang HUT TNI ke-80 nanti, di lain sisi kita melihat juga banyak sorotan terhadap peran militer nih di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Dari perspektif ISA sendiri, bagaimana kemudian Anda menilai posisi dan peran TNI saat ini dibandingkan dengan 1 dekade terakhir? Iya, ancaman yang kita hadapi di masa depan itu kan tidak hanya bersifat konvensional, tidak hanya tradisional, tapi juga non konvensional, non tradisional, ya, di mana sifatnya bercampur gitu ya, antara yang bersifat militeristik maupun non militeristik, sehingga kita tidak bisa menanganinya juga dengan pendekatan yang tradisional atau konvensional, misalnya pendekatan militer didekati oleh TNI saja gitu ya, kemudian non militer didekati hanya oleh sektor-sektor non militer saja, ya. Jadi saya kira baik ruang sipil maupun ruang militer sekarang ya harus bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, karena tantangan dan ancaman yang sangat potensial di masa depan ini akan selalu berkaitan dengan aspek-aspek yang membutuhkan kehadiran bukan hanya militer saja, tapi juga sipil, sebaliknya juga begitu. Ya, baik Pak Hairul, kita tahan sejenak, kita saksikan terlebih dahulu gambar yang saat ini nampak di layar, di mana ini merupakan